Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlitna Iskandar Alam. Saya mahasiswi fisika semester 5 kelas A. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu tentang alat optik. Pengertian alat optik. Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Alat optik dibedakan atas dua jenis, yaitu alat optik alami, contohnya mata. Kemudian yang kedua, alat optik buatan, contohnya kamera, lup, mikroskop, teropong, dan lain-lain. Mata. Dalam mata yaitu kita bisa melihat ada sklera, koroid, retina, bintik kuning, bintik buta, saraf optik, otot, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor. Pembentukan bayangan pada mata. Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata yang disebut retina. Untuk mengatur agar bayangan selalu jatuh pada retina, lensa dapat menebal dan menipis disesuaikan dengan jarak benda terhadap mata. Bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata terbalik diperkecil. Bentuk bayangan benda yang jatuh di retina seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui saraf optik. Bayangan inilah yang sampai ke otak dan memberikan kesan melihat benda kepada mata. Jadi, mata dapat melihat objek dengan jelas apabila bayangan benda terbentuk tepat di retina. Perubahan ukuran fokus lensa. Pada gambar ini, kita bisa melihat perubahan ukuran fokus lensa, melihat objek yang dekat serta melihat objek yang jauh. Daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa untuk menebal dan menipis. Saat mata melihat objek yang dekat, lensa mata akan berakomodasi menjadi lebih cembung agar bayangan yang terbentuk jatuh tepat di retina. Justru sebaliknya, saat melihat objek yang jauh, lensa mata akan menjadi lebih pipih untuk memfokuskan bayangan tepat di retina. Persamaan mata dengan kamera. Mata dan kamera memiliki persamaan sebagai berikut. Memiliki satu lensa, memiliki pengatur cahaya, yaitu pada mata, retina, dan pupil. Pada kamera, diafragma dan apertur, serta memiliki layar penangkap bayangan. Pada mata, retina, sedangkan pada kamera yaitu film. Nah, di sini ada cara kerja kamera, seperti kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini juga ada kaca pembesar atau lup. Nah, di sini juga ada pembentukan bayangan pada lup. Pembentukan bayangan pada lup di sini kita bisa melihat pada gambar di sini. Serta mikroskop juga. Mikroskop ini juga sudah tidak asing lagi kita dengar. Dan mikroskop itu sendiri adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Mikroskop merupakan alat bantu yang dapat ditemukan hampir seluruh laboratorium untuk dapat mengamati organisme berukuran kecil. Nah, di sini juga ada bagian-bagian dari mikroskop, seperti pada gambar yang ada. Nah, di sini juga ada pembentukan bayangan pada mikroskop. Gambar di samping ini yaitu pembentukan bayangan pada mikroskop, lensa okuler serta lensa objektif. Jadi, benda ditempatkan di ruang dua lensa objektif, yaitu lensa okuler dan lensa objektif tadi. Bayangan yang terbentuk akan berada di belakang lensa objektif di ruang 3. Bayangan ini bersifat nyata, terbalik, diperbesar. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif dijadikan benda untuk lensa okuler, sehingga bayangan ini ditempatkan di ruang satunya lensa okuler. Bayangan kedua yang dibentuk
oleh lensa okuler akan bersifat maya, tegak depan lensa okuler. Teropong. Teropong disebut juga dengan teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan sebagai alat untuk melihat benda yang letaknya jauh. Teropong juga dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bias. Teropong bias ini dia tersusun atas beberapa lensa, dan teropong pantul. Teropong pantul juga dia tersusun atas beberapa cermin dan lensa. Nah, sesuai namanya pada gambar di samping ini, yaitu teropong bintang. Teropong bintang ini digunakan untuk melihat benda langit yang sangat jauh jaraknya. Nah, di sini pembentukan bayangan pada teropong bintang. Prinsip kerja teropong sama dengan prinsip kerja pada mikroskop. Teropong menggunakan dua buah lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Oleh karena benda berada di tempat yang jauh, berarti jaraknya lebih 2F, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian oleh lensa okuler, bayangan tersebut diperbesar sehingga menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.